Akhir tragis, anak dukun ilmu hitam dari desa Respati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dimurahkan rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit baru kita semua, kisah Bima dari Netrakala. Wow, kisah seorang pemuda ya, dulunya kan bocah, sekarang Bima udah menjadi pemuda gagah tampan yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan selalu didampingi oleh kakak sepupunya yang cantik, Mbak Maya. Dan juga jangan lupa sosok ikonik Rama Sengkono. Wow, yang selalu menarik untuk disimak dan makin seru dari episode ke episode ya teman-teman ya. Dan episode kali ini lebih seru pakai banget ya teman-teman ya. Bagaimana ke sosok Ndoro itu selanjutnya. Tapi sebelum masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru gabung atau udah lama gabung tapi lupa nih belum klik tombol subscribe-nya, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe channel Ilo Bercerita. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Jawa Tengah. Di jalan tanah becek, seorang perempuan berjalan menunduk, menenteng bakul rotan di tangan kanannya. Dari tubuhnya menguar aroma minyak jelantah pekat bercampur seperti bawang gosong. Fisiknya tak sempurna, tubuhnya kurus, separuh wajahnya hitam legam, sedangkan kaki kirinya tampak lebih kecil ketimbang kaki yang kanan. Ia berusaha menerobos kerumunan orang-orang di antara lapak sayuran dan juga daging mentah. Tiap kali perempuan itu lewat, percakapan berhenti, orang-orang melihatnya risih lalu mengejek. Lastri, mau kemana? Itu loh, muka makin hitam aja. Kalau cuci muka itu pakai sabun, jangan pakai areng. Tanya seorang perempuan parubaya mengejek. Alah bubu, gorengan aja ditaruh di pipinya juga matang sendiri. Tukas wanita lainnya tak peduli dengan perasaan Lastri. Lastri menggigit bibir bawahnya, tak berani menjawab. Ia menunduk, membiarkan cemoohan itu masuk ke dalam telinga meski rasa hatinya begitu pedih. Dia membalas pun percuma, hanya akan memperkeruh suasana. Cap, sebagai anak dukun ilmu hitam sudah menempel rati hidupnya. Ibunya dulu ditemukan meninggal di sebuah gubuk di tengah hutan dengan kondisi mengerikan. Posisinya duduk bersila dengan kepala berada di pangkuan, matanya melotot dengan lidah menjulur keluar. Yang lebih mengerikan, kulitnya begitu kering, seolah perempuan itu tak memiliki darah sama sekali. Hal mengerikan lainnya, saat jenazah ibunya dimandikan, muncul bau wangi dupa yang begitu menyengat, membuat siapa saja yang menciumnya bakal pusing, mual, namun juga menenteramkan. Tak hanya itu saja, sewaktu pemakaman, banyak kejadian mengerikan lainnya. Tiap kali jenazah ibunya hampir dimasukkan ke liang lahat, tubuhnya seolah jadi lebih panjang, seakan bumi tak menginginkan jasad itu kembali bersatu. Dengan terpaksa, mereka akhirnya sepakat untuk membakar jasad ibunya Lastri. Semenjak saat itu, warga desa tak ada yang berani mendekat ke arah Lastri. Semua menghindar, takut terbawa sial. Lastri masih menunduk, pura-pura tak mendengar ucapan mereka. Lalu ia kembali melangkah, mencoba menjajakan jualannya. Namun brok, Lastri terjatuh. Serasa ada tangan yang sengaja mendorongnya. Bakul rotan di tangan Lastri terempas gorengan yang baru matang, tempe, tahu, pisang molen, semua tergelincir ke tanah becek bercampur lumpur. Waduh,
Rezekinya kena lumpur deh, Tri. Kamu itu gimana sih? Punya mata atau gimana? Hah? Jangan gitu toh, Bu. Namanya juga anak setan. Ya kan sukanya yang kotor-kotor. Tawa di sekitar Lastri meledak. Dia gemetar, menahan emosi. Dengan nafas terengah, Lastri mencoba memunguti satu persatu dagangannya. Namun, belum sempat Lastri memungut, tiba-tiba muncul satu kaki di dekat wajahnya dan langsung menendang gorengan. Lastri mendongak, dilihatnya Bu Warna tersenyum sinis ke arahnya. Kenapa? Mendelik-mendelik. Lastri gemetar. Ia kembali berusaha mengambil gorengan yang masih terhambur di tanah becek di depannya. Beneran mau diambil? Nanti itu gorengannya jadi mirip kamu. Busuk, cecar Bu Warna, diikuti gelak tawa beberapa wanita di sampingnya. Lastri menangis dalam diam. Hatinya terasa pedih, tangannya terasa panas, tubuhnya bergetar. Ia tak menyangka dunia begitu kejam padanya. Plak! Tubuh Bu Warna terhuyung. Wanita parubaya bermulut miring itu jatuh ke tanah becek. Sesaat Lastri tak tahu apa yang ia perbuat. Semua terjadi begitu saja, seakan ada dorongan kuat di hatinya untuk memukul perempuan codot itu. Brengsek kamu, umpat Bu Warna emosi. Wanita itu langsung berdiri dan menubruk tubuh Lastri hingga mereka jatuh terjerembab di tanah becek berlumpur. Plak, plak. Jalang setan, berani kamu sama aku ya? Umpat Bu Warna. Plak, plak. Ampun Bu, ampun, maaf, teriak Lastri kesakitan saat Bu Warna terus menamparnya berulang kali. Seketika pasar kecil itu heboh. Banyak orang datang untuk menonton adu gulat kedua wanita itu. Namun mereka tak berani memisahkan. Bu Warna, rentenir pasar itu, sudah hampir menguasai seluruh pasar bak seorang preman. Serak! Mata Lastri melotot. Ia meronta hebat. Tantinya Lastri memohon agar dilepaskan saat baju yang ia kenakan disobek paksa oleh perempuan di atasnya. Lonte kamu, wani kowe karo aku? Teriak Bu Warna. Ia tak peduli. Raut wajahnya begitu bengis. Bahkan saat Lastri teriak memanggil pertolongan, tangannya yang gempal meraih satu gorengan dan langsung menyumpal mulut Lastri dengannya. Sret! Tanpa ampun, Bu Warna kembali menarik baju kumal milik Lastri, membuatnya menjerit, mencoba menutupi dadanya yang sudah hampir terekspos. Lastri menggibah, meminta tolong pada siapapun yang ada di sana. Namun semua membisu, bahkan beberapa justru menyeringai, seakan mereka senang dengan apa yang mereka lihat. Cukup! Satu suara berat menggema. Semua kepala di tempat itu menoleh, mencari tahu siapa gerangan yang berani menghentikan amukan Bu Warna. Harap ngopo? Tanya Bu Warna dengan nafas terengah. Raut wajahnya masih merah padam, seakan ia belum puas jika Lastri belum mati. Laki-laki tinggi gagah itu berjalan tanpa menjawab. Sorot matanya tajam, membuat siapapun yang menatapnya merasa sungkan. Saat dia sampai di samping Bu Warna, tanpa sepatah kata pun tangan kekar itu mencengkram lengan Bu Warna, lalu menariknya agar menyingkir dari tubuh Lastri. Kau tidak apa-apa? Tanya laki-laki itu. Lastri terisak. Ia mencoba untuk menutupi dadanya dengan pakaian yang sudah terkoyak di banyak tempat. Siapa kamu? Teriak Bu Warna saat dirinya sadar barusan ia terlena dengan wajah tampan laki-laki di depannya. Laki-laki itu menoleh lambat ke arah Bu Warna. Ia menatap jijik wanita gempal di depannya itu. Diam. Hanya itu yang ia ucapkan. Namun efeknya membuat Bu Warna diam. Perempuan itu tak menyangka, hanya dengan sekali gertakan tubuhnya spontan gemetar ketakutan. Mau apa lagi? Bubar! Geram pemuda itu membuat orang-orang di sekitar mereka langsung bubar, termasuk Bu Warna yang terbirit lari menjauh.
Kau tidak apa-apa? Tanya pemuda itu dengan wajah datarnya. Lastri mengangguk, air matanya merbah saat melihat gorengan dagangannya sudah hancur berantakan. Berhenti menangis, ucap laki-laki itu pelan. Suaranya rendah dan dalam, tetapi membuat bulu kuduk Lastri meremang. Air matamu tidak akan menolong apapun. Dunia tidak akan peduli dengan itu semua. Lastri mendongak. Tampak garis-garis cakaran berwarna masih memerah dengan lumpur kering yang menempel di pipinya. Aku tidak kuat lagi. Aku ingin mereka berhenti, ucap Lastri, tak tahu apa yang ia ucapkan dengan orang asing ini. Laki-laki itu menatap Lastri begitu dalam, matanya yang hitam pekat seolah menembus batin milik Lastri. Berhenti? Kau pikir mereka akan berhenti hanya karena kau menangis? Mereka tertawa karena kau lemah, karena kau diam, kata laki-laki itu selangkah maju ke depan hingga wajahnya sejajar dengan Lastri. Aku tidak bisa membuatnya berhenti, tapi aku bisa membantumu membuat mereka berhenti, kata laki-laki itu berbisik lirih. Lastri mengernyit. Ia tak paham dengan maksud pria di depannya. Siapa kamu? Kenapa kau ingin menolongku? Tanya Lastri. Damar, panggil aku Damar, karena aku pernah merasakan menjadi sepertimu, menjadi badut untuk orang-orang yang merasa diri mereka lebih suci ketimbang yang lain, kata Damar tersenyum dengan pesona yang membuat Lastri termenung. Bagaimana? Tanya Lastri. Damar tersenyum simpul. Sesaat Lastri melihat bayangan iblis dari balik sorot matanya yang hitam pekat. Temui aku. Di mana semua ini bermula? Ucap Damar yang langsung melangkah pergi. Lastri terberanjak. Ia terus melihat sosok Damar yang berjalan pelan lalu menghilang di balik kerumunan orang. Tersadar, Lastri segera memunguti gorengan yang masih berserakan di sekitarnya. Namun, meskipun begitu, pikirannya terus terngiang dengan ucapan Damar. Temui aku. Di mana semua ini bermula? Dia tak paham dengan maksud Damar. Baginya semua ini dimulai saat ia mengetahui jika ibunya ditemukan meninggal dunia di sebuah gubuk di tengah hutan. Seketika mata Lastri membulat. Dia kebingungan. Apakah mungkin maksud Damar adalah gubuk di mana ibunya ditemukan meninggal? Tapi siapa Damar? Dan kenapa ia mau menolong? Lastri menggelengkan kepala, bergegas. Ia menyelesaikan pekerjaannya dan segera pergi dari tempat itu. Di malam harinya, Lastri termenung sendirian di depan gubuk reot yang ia sebut sebagai rumah. Dia terus membayangkan semua perlakuan keji yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Emosinya memuncak. Ingin sekali ia membalaskan itu semua, akan tetapi dia sadar semakin dia membela, maka mereka akan terus berbuat kasar kepadanya. Tanpa pikir panjang, Lastri beranjak. Ia mengambil satu senter kecil di laci meja dan langsung melangkah membelah malam. Lastri berjalan dengan degup jantung tak karuan. Meski diselimuti rasa khawatir, tak menyurutkan niatnya untuk pergi ke gubuk itu. Lastri terus melangkah hingga tiba-tiba ia berhenti di samping pohon besar. Matanya menatap sendu gubuk reot di depannya. Sebenarnya Lastri sering datang ke tempat ini. Baginya, gubuk ini memiliki memori indah bersama ibunya. Namun, kali ini Lastri tak hanya melihat gubuk itu. Tampak siluet orang sedang duduk menyilangkan kaki dengan bara api kecil melayang di depan sosok itu. Lastri mendekat perlahan, memastikan jika apa yang ia lihat adalah manusia yang ia temui tadi sore. Lastri, ucap Damar saat melihat kedatangan Lastri. Siapa kau sebenarnya? Tanya Lastri curiga
Pasalnya, orang ini bukanlah warga desa, lagi pula ia juga baru bertemu dengannya pagi ini. Aku Damar, ucap Damar tenang dan dalam. Lastri menggeleng. Bukan namamu, bentak Lastri. Jadi maksudmu, bagaimana aku bisa tahu tempat ini? Tanya Damar menyeringai. Lastri tak bereaksi. Ia patut curiga dengan orang ini, takut kalau Damar hanya suruhan salah satu orang yang suka mengoloknya. Aku teman ibumu. Dek. Lastri sedikit tersentak, namun ia kembali melihat ke arah Damar, memastikan tak ada kebohongan di wajah tampannya. Bohong. Siapa kamu sebenarnya? Ujar Lastri. Damar menggeleng pelan. Ibumu pernah menolongku. Aku berhutang nyawa padanya, kata Damar melangkah pelan ke arah Lastri. Menolong? Tanya Lastri. Ya, dari kematian yang menyakitkan. Dan aku tahu, bahkan dari alam baka, dia masih bisa melindungimu, kata Damar. Seketika, angin dingin berembus menerpa pepohonan, membuat daun dan ranting bergerak perlahan. Di titik itu juga, Lastri merasakan ada yang begitu familiar. Ya, ini adalah aroma dupa yang muncul dari jasad ibunya. Lastri, ibumu tidak jahat, tapi orang-orang memperlakukannya selayaknya pembunuh keji. Sama seperti mereka saat memperlakukanmu seperti tikus yang mudah diinjak dengan kaki, kata Damar. Kali ini ia tersenyum simpul, senyum menawan yang membuat Lastri tersipu malu. Lastri mengepalkan kedua tangannya, teringat akan perlakuan keji yang selama ini mereka lakukan terhadapnya. Damar berjalan lebih mendekat. Tangannya merogoh sesuatu di dalam kantung celananya, lalu mengeluarkan kain hitam kecil. Benda ini dulu milik ibumu. Dia menyerahkan padaku. Kini ku kembalikan padamu, kata Damar sambil mengelurkan benda di tangannya. Apa itu? Tanya Lastri penasaran. Sesuatu yang bisa kau gunakan untuk menghentikan mereka. Segala yang kau tahan, amarah, kesedihan, dendam, bisa kau simpan di sini. Dan jika kau mau, kau bisa mengembalikan kepada yang pantas, ucap Damar. Lastri menatap benda itu lama sebelum menerimanya. Saat ia membuka kain itu, gelang, betin Lastri menatap Damar saat merasakan ada aura panas dari benda itu. Bagaimana caranya? Tanya Lastri lirih. Damar tersenyum begitu lembut. Tidak perlu kau melakukan apapun. Kau hanya perlu jujur dengan perasaanmu. Katakan padanya siapa yang telah melukaimu. Lastri kembali menatap gelang itu. Yang ada di pikirannya saat ini hanya satu: membuat orang-orang yang telah membuatnya terluka merasakan hal yang serupa. Cobalah, pejamkan matamu Lastri, ucap Damar. Lastri menatap Damar, lalu ia memejamkan matanya. Seketika bayangan wajah orang-orang itu muncul. Orang-orang yang sudah menghinanya. Buarna, perempuan yang selalu menertawakannya, anak-anak yang selalu menirukan cara berjalannya, para pedagang yang selalu menutup hidung setiap kali ia lewat. Dada Lastri bergemuruh, amarahnya memuncak. Ia benar-benar ingin membuat semua orang itu celaka, terutama Buarna. Dan sekarang, lepaskan semuanya. Biarkan emosi itu berpindah ke gelang di tanganmu, ucap Damar. Lastri mengangguk. Seketika ia membayangkan ada sesuatu yang bergerak dari dadanya terus masuk ke dalam gelang kecil di tangannya. Udara di sekitar mereka berubah menjadi sangat dingin. Lastri merasakan gelang yang ada di tangannya begitu panas, seolah ada denyut nadi di dalamnya. Lalu dengan senyum lembut, Damar menunduk, membisikkan sesuatu ke telinga Lastri. Suaranya seperti doa, namun juga seperti perintah. Lastri membuka mata perlahan. Gelang yang ada di tangannya terlihat lebih gelap dari sebelumnya. Apa yang terjadi?
terjadi? Tanya Lastri. Tidak ada yang terjadi, ucap Damar ringan. Tidak ada? Tanya Lastri kecewa. Bukan tidak, tapi belum. Tapi jika mereka menyentuhmu sekali lagi, semua yang kau niatkan akan kembali pada mereka, Lastri. Dan tentu keinginan terbesar dalam hatimu pasti akan terwujud, ucap Damar. Tanpa sepatah kata pun Damar berpaling. Dia berjalan menjauhi Lastri, menembus kabut, memasuki hutan, dan menghilang dari pandangan. Keesokan harinya, Lastri kembali berjualan di pasar. Lastri datang lebih pagi dari biasanya. Meski wajahnya tampak pucat, tetapi matanya tajam menatap sekitaran. Saat dia melangkah, orang-orang masih menatapnya seperti kemarin, dengan pandangan jijik, sinis, memuakan, seolah kehadirannya merupakan sumber malapetaka. Namun, kali ini Lastri tak menunduk. Tiap ada orang yang menatapnya, ia balik menatap orang itu. Dan entah apa yang terjadi, sebagian orang justru cepat-cepat berpaling, seakan mereka takut dengan sorot mata Lastri. Lastri terus melangkah, mencoba menjajakan dagangannya. Namun seketika ia berhenti saat melihat Bu Warna muncul dari balik gang pasar. Si jelantah datang lagi. Masih kuat jualan? Atau mau aku... Di sini suara Bu Warna berhenti. Lastri hanya menatap wanita itu tanpa ekspresi. Hanya saja di hatinya ia terus membayangkan lidah Bu Lastri dicongkel dari tempatnya. Bu Warna sendiri tiba-tiba saja ia merasakan sakit di dadanya, lalu terbatuk dan menepuk-nepuk dadanya, tetapi batuknya tak kunjung berhenti. Loh, Bu, kenapa, Bu? Tanya salah satu pedagang. Gak tahu, ini tenggorokanku seperti... Bu Warna berhenti berbicara, suaranya menjadi serak, matanya yang kecil melotot ke arah Lastri mengerikan. Lalu tanpa diduga, Bu Warna membusungkan dadanya. Dia menoleh ke arah sekitar. Kalian dengar? Siapa yang memanggilku barusan? Tanya Bu Warna kencang. Tak ada yang menjawab. Namun seketika angin berembus begitu kencang, membawa wangi dupa yang menusuk indera penciuman. Bu Warna mengusap wajahnya sampai ke bagian leher. Ini kok panas banget ya? Para pedagang lain mulai berbisik. Ada yang menunjuk, ada pula yang langsung pergi dari tempat itu. Bu, kalau sakit mending pulang, ucap salah satu pedagang. Aku enggak. Seketika Bu Warna berhenti berbicara, lalu menatap orang-orang di sekitarnya dengan ekspresi mendelik mengerikan. Kalian kenapa melihat aku seperti itu? Tanya Bu Warna marah. Tak seorang pun menjawab. Lalu tiba-tiba ia tertawa begitu keras, suaranya nyaring tapi patah-patah. Kenapa kalian liatin aku? Bentaknya keras sekali lagi, namun kini matanya jelalatan tak terkendali. Kalian pikir aku takut sama perempuan itu? Sembur Bu Warna. Semua orang di tempat itu bingung dengan perilaku Bu Warna, sedangkan Lastri sendiri diam, meski ia tahu apa yang sedang terjadi dengan perempuan di depannya. Panas! Teriak Bu Warna marah. Ia langsung melepas kerudungnya dan melemparkannya dengan asal. Astagfirullah, Bu, kamu kenapa, Bu? Tanya salah satu orang. Panas. Diam, aku bilang diam, kata Bu Warna yang terus memukulkan tangannya ke arah kepalanya sendiri. Lastri mundur. Ia tak menyangka kalau niatannya membuat Bu Warna menjadi gila dan melukai diri sendiri langsung terjadi saat itu juga. Bu, sadar, Bu, teriak salah satu orang. Diam, teriaknya begitu kencang. Saat itu juga Bu Warna langsung melepas pakaiannya. Banyak orang segera maju untuk menenangkan perempuan itu. Namun entah mendapat kekuatan dari mana, ia mampu mengempaskan banyak orang yang berusaha menenangkannya. Bajingan, mati, teriak Bu Warna terus memaki sambil memukul kepalanya. Ia pun juga menjambak rambutnya sampai kulit kepalanya ada yang terlepas.
Astagfirullah Bu, istighfar, teriak orang-orang di tempat itu. Lalu seketika Bu Warna terdiam, namun matanya masih melotot menyisir sekitaran hingga tiba-tiba saja ia berlari menerobos kerumunan yang sedang berusaha untuk menolong. Lalu tanpa diduga, Bu Lasri mengambil sebilah sajam di salah satu lapak daging segar. Ia menatap nyalang ke arah orang-orang yang ada di depannya. "Diam!" teriak Bu Warna begitu keras, membuat orang-orang itu kaget. Semua orang menatap perempuan itu khawatir. Tanpa diduga, Bu Warna langsung menarik lidahnya seakan tidak ada rasa sakit sedikit pun. Dia mengiris daging mentah itu sehingga benda kenyal itu tampak menggantung mengerikan. "Diam kalian!" ucap Bu Warna tak jelas. Semua orang yang ada di pasar merasa ngeri. Apa yang dilakukan oleh Bu Warna, mereka tak menyangka orang itu nekat berbuat demikian. Lalu tanpa diduga, Bu Warna mengangkat sajam dan seketika dia menghujamkan sajam tepat ke arah mulut sampai tembus ke belakang kepalanya. "Astagfirullah!" teriak orang-orang yang ada di tempat itu. Lastri yang melihat itu tak memiliki emosi sama sekali. Ia hanya tersenyum lalu melangkah pergi meninggalkan jasad Bu Warna yang sudah dikerumuni banyak orang. "Sekarang kau tahu gelang itu melakukan apa yang kau inginkan." Lastri menoleh, tampak Damar berdiri tak jauh dari tempatnya. "Terima kasih. Berkatmu aku bisa membalaskan rasa sakit ini," ucap Lastri tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Damar tersenyum. Dia berjalan ke arah Lastri, lalu menepuk pundaknya pelan. Seketika sorot mata Lastri berubah menjadi kosong. "Sekarang lakukan perintahku. Kau lihat, ketiga orang itu, buat mereka datang ke gubuk itu. Manfaatkan si tua pemilik angkringan agar dia memberitahu tempat itu," ucap Damar dengan senyum liciknya menunjuk ke arah Bima, Maya, dan Winanto yang berjalan tak jauh dari tempatnya. "Sendiko Daun Doro," kata Lastri menjatuhkan bakul rotan yang ada di tangannya dan langsung mengarah ke tempat yang dimaksud oleh Doro. Sedangkan Damar Waseso hanya tersenyum dan melangkah pergi berbaur dengan kerumunan orang dan menghilang dari pandangan. Beberapa jam sebelumnya, Winanto berteriak keras. Ia langsung terbangun, kepalanya menoleh ke sekitaran dengan panik. "Sudah bangun, Win?" tanya Bima sambil menguap. Ya Allah, ucap Winanto masih panik. "Kenapa sih, Win? Masih pagi, jangan berisik," ucap Maya yang baru saja masuk ke kamar Bima. "Ya Allah Mas, ada perempuan masuk ke kamarmu," ucap Winanto. Cep! Bima langsung menangkup bibir monyong Winanto dengan kelima jarinya. "Berisik. Kenapa memangnya kalau ada perempuan yang masuk ke kamarku?" tanya Bima jengah. Biasanya orang yang baru sadar dari pengaruh gaib akan lebih banyak diam. Namun berbeda dengan Winanto, laki-laki itu begitu berisik. "Bukan muhrim Mas," ucap Winanto. Pak! Kali ini Maya yang menampar pipi Winanto meski tak begitu keras. "Diam atau sekalian aku bikin kamu stroke," kata Maya. "Amit, jangan asal ngomong ya Mbak, mentang-mentang cantik. Ngomong-ngomong, Buto itu di mana?" ucap Winanto sambil mengusap pipinya. "Mbak, kamu gak salah masukin sukma orang kan?" tanya Bima khawatir. Niatnya mau aku buat sedikit lebih waras, malah tambah edian. Kalau dia bisa lihat mereka ya karena sukmanya sudah dimodifikasi sama Doro Sinting itu," kata Maya langsung duduk di karpet bersama Bima. "Hello, aku lagi ngomong ini loh. Boleh minta tolong?" tanya Winanto. "Apa?" ucap Bima dan Maya bersamaan. Terakhir kali Winanto meminta tolong nyawa taruhannya. "Beneran kamu udah nyatuin sukmaku Mbak? Kok rasanya di tubuhku ada yang aneh deh?" tanya Winanto. "Berisik kamu Win, kalau belum kamu juga gak bakal bisa bangun," kata Bima. "Biarin Mbak Maya yang jawab. Sudah belum Mbak?" tanya Winanto menghibah. "Sudah Win, sudah. Kamu sudah sehat sempurna. Cuma nanti kalau bisa lihat mereka ya anggap aja itu rezeki," kata Maya jengah. "Wah, rezeki kau lihat setan. Tapi tunggu dulu.
Kok rasanya ada separuh jiwaku yang hilang ya? Ucap Winanto sambil menerawang jauh. Bima dan Maya saling pandang. Meski mereka tahu bakal ada yang berbeda dengan Winanto, namun mereka tak menyangka laki-laki itu mampu merasakan jiwanya sendiri saat ini. Yakin? Emang rasanya gimana? Tanya Maya memastikan. Rasanya itu, Mbak, ada yang hilang. Ada sesuatu yang lepas dan begitu jauh dari tubuhku, ucap Winanto. Lepas? Apa itu? Tanya Bima penasaran. Winanto meminta mereka mendekat. Ia sengaja tak mau mengagetkan mereka berdua. Bima dan Maya tak langsung mendekat. Takut masih ada pengaruh entitas gaib di diri Winanto. Sini deh, ucap Winanto lirih. Sana Bim, kata Maya. Ogah, kamu aja, kata Bima menolak. Sini cepat, bisik Winanto. Bima mendekat perlahan, namun ia juga bersiap mengumpulkan energi berjaga-jaga kalau Winanto menyerang mendadak. Kini, jarak Winanto dan Bima tinggal sejengkal lagi. Wajah Winanto begitu datar. Bantalku mana, Mas? Brak, plak. Seketika, Bima memiting tubuh Winanto dengan keras. Aduh, ampun, ampun, jerit Winanto gak bisa nafas. Bim, udah kenapa Bim? Teriak Maya panik. Modar, Win, modar, ucap Bima penuh penekanan. Pasalnya ia benar-benar jengkel dengan Winanto. Sudah hampir 3 hari ini ia tidak tidur, menyalurkan energinya agar sukma Winanto kembali ke jasadnya. Ampun Mas, ampun, teriak Winanto. Maya yang melihat itu hanya menghela nafas. Ia yang hendak memisahkan mereka memilih duduk kembali dan mengambil kacang rebus di sampingnya. Mereka sebentar lagi pasti menikah, ucap Kromo Sengkono. Maya menoleh ke samping, raut wajahnya datar, lalu seketika tawanya meledak. Bima dan Winanto berhenti bergulat. Keduanya menatap Maya dengan pandangan aneh. Kenapa? Tanya Bima penasaran. Begitu mesra dan membuat iri, geram Kromo Sengkono. Seketika Bima melepaskan Winanto sambil tangannya mendekap wajah Winanto agar lebih melesak ke dalam kasur. Aku nggak bisa napas ini, teriak Winanto. Biar modar sekalian, ucap Bima jengkel. Bima beranjak. Ia hanya melirik singkat ke arah Maya dan Kromo Sengkono, lalu langsung menghambur keluar. Bam, astaga, kata Maya kaget. Gitu aja kok Sensi, mirip pantat bayi. Apa perlu ku tarik lambungnya? Ucap Kromo Sengkono menatap Bima. Maya terkekeh. Udah biarin, bentar lagi juga balik normal. Jadi ada apa? Tanya Maya. Kromo Sengkono menatap ke arah Winanto yang masih tertelungkup di atas kasur. Kenapa dengan manusia itu? Tanya Kromo Sengkono penasaran melihat sikap Winanto yang tak jelas. Kehilangan separuh jiwanya, keke Maya. Winanto beranjak menoleh ke arah Maya. Spontan ia menjerit dan menutup wajahnya. Mbak, ada dinosaurus, awas Mbak, teriak Winanto. Maya dan Kromo Sengkono hanya menghela nafas. Tak menyangka belum juga bisa mengendalikan Bima, muncul satu lagi makhluk edan di hidupnya. Maya merenung. Dia ingat saat Bima memutuskan untuk keluar dari kos dan menyewa rumah kecil sederhana ini. Sewaktu pindahan, dia sengaja membuang bantal pesing milik Winanto agar tidak mengganggu tidurnya. Mungkin itulah yang membuat Winanto depresi seperti ini. Manusia itu kadang aneh, tapi justru itu yang membuat kalian sedemikian menggemaskan, geram Kromo Sengkono. Maya terkekeh. Hampir tak pernah selama ini ia berdua berbincang bersama Kromo Sengkono. Baginya, demit ini lebih banyak diam ketimbang bicara dengannya. Waseso semakin bergerak. Berhati-hatilah, ucap Kromo Sengkono langsung menghilang dari pandangan. Maya mendejakan lidah. Ia segera bangkit untuk memberitahu Bima. Sementara di teras, Bima duduk bersandar pada bangku rotan dengan rokok yang diapit di kedua jarinya. Tumben sepi, batin Bima. Ia mengangkat tangan kanannya, memeriksa jam, memastikan kalau ia tidak kesiangan. Baru jam 7, kenapa sepi? Batin Bima merasa aneh.
Ayo ngelamun, kata Winanto yang langsung menyabet sebungkus rokok di meja samping Bima. Lagi mikir aku, Win, ucap Bima. Mikir apa toh mas? Tanya Winanto. Mikir, gimana caranya bikin Sukmamu lepas terusnya? Nyusahin, kata Bima yang langsung merebut sebungkus rokok di tangan Winanto. Loh, medit, pelit. Dulu aja kamu peduli sama aku, mas, kata Winanto. Najis. Mending minggat sebelum aku pangkas bibirmu itu, kata Bima menunjuk Winanto dengan sebatang rokoknya. Sinteng, ucap Winanto berdiri berjalan ke arah depan. Mas, kok tumben sepi ya? Kata Winanto. Bima hanya sebatas mengangguk, lalu tampak Winanto mencondongkan tubuhnya ke depan. Bu Arna meninggal. Iya. Wedian, sampai motong lidahnya sendiri loh. Kepala Winanto mengikuti langkah kaki kedua orang pria yang baru saja melintas di depannya. Ada apa, Win? Tanya Bima. Ada yang bundir, mas. Sepertinya di pasar, ucap Winanto. Bima berdiri, tatapannya nanar, melihat ke arah menuju pasar. Sesekali ia mengendus aroma dupa yang cukup kuat. Maya keluar dari rumah. Kalian nyium gak? Bau apaan sih? Tanya Winanto sambil mengendus-endus. Ia tidak mencium aroma apapun. Dupa? Tanya Bima. Maya mengangguk. Wangi, tapi sedikit kasar. Bima berjalan ke arah Winanto. Dia tahu bau dupa merupakan salah satu esensi dari kehadiran mereka. Kita ke pasar, ucap Bima, merasakan bakal ada sesuatu yang tidak beres. Bergegas, mereka bertiga melangkah menuju ke arah pasar. Jalanan yang becek, seolah tak hanya menampilkan sisa air hujan semalam, namun juga ada aroma tanah bercampur dengan aroma dupa. Itu, tanya Bima menunjuk ke arah kerumunan orang. Segera, mereka bertiga mendekat, berusaha membelah kerumunan untuk memastikan. Astagfirullah, ucap Maya menangkupkan tangannya ke depan mulut. Tampak kondisi Bu Warna begitu memprihatinkan. Jasadnya terlentang dengan rambut hampir terkelupas, belum lagi sajam yang menusuk di mulutnya. Bima maju, namun ia ditarik mundur oleh Maya. Jangan, ini TKP, bahaya, ucap Maya. Bima mengangguk, namun ia tetap mengalirkan energinya ke sekitaran tubuh Bu Warna. Seketika Bima merasakan letupan energi yang begitu besar, bahkan rasanya ia begitu mual. Jauh di belakang kepalanya, dia melihat pemandangan mengerikan. Sesosok perempuan berdiri di atas tumpukan mayat yang sedang bersenandung. Bim, ucap Winanto langsung menopang Bima yang sempoyongan. Cari pelakunya, Mbak. Kalau tidak akan banyak korban berjatuhan, ucap Bima lirik. Ayo Win, tolong, pinta Maya. Bergegas, Winanto memapa Bima agar menjauh dari tempat itu. Angkringan, ucap Bima lirik. Apa mas? Tanya Winanto panik. Angkringan Pak Le, ucap Bima lirik. Maya yang awalnya khawatir seketika berhenti melangkah. Dia menatap Bima dan langsung membuskan nafas kasar. Mbak, ayo, ini kasihan Mas Bima sekarat, nanti sukmanya copot, ucap Winanto melangkah sambil menahan berat badan Bima. Sesampainya di angkringan Pak Le di ujung pasar, Winanto masih memapa Bima dengan nafas tengah hidup, sedangkan Maya hanya menggelengkan kepalanya jengah. Pak Le, biasa, kopi hitam satu, ucap Bima ceria langsung duduk di depan gerobak angkringan. Aku juga Pak Le ya, susu madu, ucap Maya langsung mencomot gorengan di depannya. Sedangkan Winanto berdiri terpaku, sorot matanya kosong, wajahnya pucat dengan keringat terus menetes. Dia merasa tak layak hidup. Tak bunuh kamu, Bim, Bim, geram Winanto yang langsung berjalan ke belakang gerobak dan membuat es teh dengan porsi mencengangkan. Gak sekalian pakai teko, tangannya Bima terkekeh. Diam kamu mas, aku lagi murka. Daripada mulutmu kusampit pakai garpu, tugas Winanto sambil mengacungkan garpu ke arah Bima. Gitu aja marah, ucap Bima tak peduli. Wes, dari mana tahu kalian ini?
Tiap kali kumpul, kok yang ada cuma perang, ucap Pak Le sambil mengaduk kopi. Lihat orang bundir di sana, Pak Le, kata Bima. Buarna, tanya Pak Le. Pak Le tahu, tanya Maya. Laki-laki tua itu mengangguk. Ia menatap Maya khawatir. Kenapa? Tanya Maya. Gak apa-apa, Mbak. Cuma kok aku mikir ya, makin lama kok ada aja kejadian di wilayah ini, kata Pak Le was-was. Lah Pak Le, masa yang gak paham? Selama ada Mas Bima dan Mbak Maya, jangankan orang bundir, bayi baru lahir juga langsung kayang. Itu gak heran, ucap Winanto sebal. Diem Dewin, mending terusin makan daripada ngoceh, ucap Maya sambil menyumpal mulut Winanto dengan gorengan. Kurang enak, tukas Winanto sambil mengunyah pisang goreng. Kejadiannya gimana sih Pak Le? Tanya Bima mengabaikan Winanto. Di angkringan ini, Bima selalu mendapat informasi akurat, meski kadang ia juga heran. Makin kesini, kejadian di luar nalar semakin muncul berdekatan dengannya. Aku juga kurang paham, tapi intinya banyak yang bilang kalau Bu Warna menggila. Sebelumnya dia sempat cekcok sama perempuan muda penjual gorengan. Siapa ya namanya? Si Jelantah, ucap Pak Le. Jelantah? Minyak bekas? Tanya Maya bingung. Ya, wanita penjual gorengan keliling. Orang-orang manggilnya Jelantah. Kalau nama aslinya Sulastri, kata Pak Le. Sebentar, maksudnya mereka cekcok dan setelah itu Bu Warna menggila? Tanya Bima. Ya katanya sih gitu. Kemarin itu mereka sempat adu gulet. Entah apa penyebabnya. Cuma orang-orang bilang si Jelantah itu bawa sial karena orang tuanya dukun ilmu hitam di desa Respati, kata Pak Le. Alah, kan bener kan? Belum juga sembuh. Eses, demit maneh, kata Winanto jengah. Mereka bertiga tak ada yang menanggapi Winanto. Biarlah manusia itu berekspresi sesukanya. Dukun ilmu hitam gimana sih Pak Le? Tanya Maya penasaran. Dulu, beberapa tahun silam, pernah ditemukan mayat di gubuk tua di tengah hutan. Ngeri banget, kepala sama badan pisah. Dari mayat itu tercium bau dupa menyengat. Anehnya, saat dikubur, bumi itu kayak nolak karena liang lahat yang terus mengecil. Jelas Pak Le. Seketika Bima dan Maya saling pandang. Bau dupa? Tanya Bima memastikan. Benar, mirip banget sama bau yang muncul dari tubuh Bu Warna, kata Pak Le. Sekarang di mana si Jelantah itu? Tanya Bima penasaran. Aku nggak tahu, tapi kalau kalian mau tahu, aku tahu gubuk yang tadi dimaksud. Siapa tahu dia tinggal di sana, ucap Pak Le. Maya dan Bima kembali saling pandang. Meski merasa janggal, akhirnya mereka meminta informasi kepada Pak Le ke tempat yang dituju. Di malam harinya, Bima dan Maya sudah bersiap, sedangkan Winanto begitu enggan untuk ikut mereka. Entahlah, ia berpikir semenjak dirinya bergabung dengan grup manis manja, hidupnya tak pernah tenang seperti sedia kala. Win, ayo, pinta Bima. Winanto mengangkat wajahnya enggan. Mas, mending aku jaga rumah aja yuk, tanya Winanto. Loh kenapa Win? Tanya Maya. Ngeri, kalau bener apa yang diomongin Pak Le, ini kan bukan lagi Bagas atau nari-nari gak jelas, hanya pakai penglihatan mata loh, ucap Winanto. Gak ada yang kayak gitu Win, pasti ada perantaranya. Loh nyata tuh Mbak, lihat aja, Bu Warna langsung is dead abis gulet sama si Lastri, tukas Winanto. Bener juga kamu Win, kok bisa ya, ucap Bima termenung. Nah, mumpung kalian tidak ada sangkut pautnya, mendingan tidur di rumah, nonton Netflix sambil gibahin janda depan, ya toh, kata Winanto. Bener Win, mending gitu. Takutnya nanti kan kalau kamu pas sendirian di sini, terus Ndoro Waseso muncul, terus apa istilahnya? Ngira kamu itu aku. Selamat ya hidupku, ucap Bima gelek. Winanto menelan ludahnya. Ia masih ingat bagaimana cara Bagas memanfaatkannya untuk memiliki ikatan darat dengan Ndoro Waseso. Ayo, udah siap nih, kata Winanto yang langsung berjalan ke arah pintu. Brak! Pintu dibanting dengan keras oleh begundal Winanto tak tahu adab.
Labil banget sih. Lagi ngapain juga kita bawa orang itu sih? Tanya Maya. Buat hiburan, Mbak. Ucap Bima terkekeh geli. Malam itu, dengan bantuan Winanto sebagai navigator, mereka menelusuri desa Respati. Namun, karena tidak mau mencolok, akhirnya mereka sepakat untuk lewat hutan seruni agar bisa mencapai tempat tersebut. Ngapain sih kita lewat hutan? Sebel banget deh, ucap Maya sambil mengibaskan rambutnya. Diam, ini misi rahasia. Jangan sampai ada orang yang tahu. Ingat kan, kalau Ndoro Waseso tahu, bisa-bisa seluruh rakyat desa Respati dibunuh seperti seruni, kata Winanto. Benar kamu, Win. Otakmu cerdas juga ya. Setingkat lebih tinggi dari simpanse, ucap Bima. Terus mereka melangkah, menembus dinginnya malam, melewati jalan setapak menuju jantung hutan yang berbatasan dengan desa Respati. Mbak, tanya Bima. Lupa, Bim, ucap Maya waspada. Oh, apa sih? Aku dari tadi loh nggak nyium bau apa-apa, tanya Winanto. Mending kamu lihat jalan. Kalau sudah sampai bilang, kita cuma lihat tempat itu, jangan terlalu jauh, kata Maya memperingatkan. Terus mereka melangkah semakin dalam. Mereka masuk ke dalam hutan, semakin pekat aroma dupar yang menguar. Hingga, nah itu gubuknya, ucap Winanto sambil menunjuk ke arah gubuk reot di depannya. Ada orang yang tinggal di situ, tanya Maya ngeri. Sepertinya enggak deh, Mbak, ucap Bima. Namun seketika saat Bima selesai berucap, tiba-tiba saja muncul cahaya kekuningan dari celah dinding bambu gubuk itu. Ada orang, bisik Maya. Lastri, tanya Bima, namun baik Winanto maupun Maya hanya menggeleng. Kita cek sana, tanya Bima. Maya menggeleng. Tapi Mbak, energi kematian berwarna begitu berbeda dengan santet ataupun teluh. Ada yang berbahaya. Kalau kita tidak berhasil menemukan dalang si pengguna mantra, bisa-bisa tiap orang yang membuat mereka kesal akan mati, ucap Bima. Bim, kita ini hanya memastikan malam ini, Bim. Jangan Suara Maya berhenti. Tiba-tiba saja terdengar perempuan bernyanyi. Suaranya lirih mendayu. Pulang, ucap Maya mulai tak nyaman. Namun belum sempat mereka berbalik, seketika kabut pekat muncul entah dari mana. Masalah, Bim, ucap Maya. Bima terlihat begitu santai, namun sorot matanya terus tertuju pada gubuk di tempat itu. Bram. Kebiasaan, ucap Bima kaget saat Kromo Sengkono muncul di sampingnya. Kayak ngeliat hantu aja sih, Bim, kekek Kromo Sengkono. Ada apa? Tanya Bima dan Maya bersamaan, sedangkan Winanto terdiam. Ia belum terbiasa melihat sosok demit penjaga Bima. Sialnya, setelah sukmanya dipermainkan oleh Raden Waseso, Winanto bisa sedikit berkomunikasi dengan mereka, meski ia tak memiliki kemampuan mengelola energi seperti Bima dan Maya. Kadang kalian itu lugu atau dungu. Coba lihat sekeliling kalian, ucap Kromo Sengkono yang langsung menyibak kabut dengan mengempaskan lengannya. Seketika area itu terbuka. Bima memekik sedangkan Maya merintih lemah. Mereka teledor, tak menyangka kidung yang mereka dengar tadi merupakan mantra untuk membuka alam gaib. Sudah paham? Tanya Kromo Sengkono. Krocok kayak mereka sekali tebas langsung jadi abu, ucap Bima sedangkan Maya mengangguk setuju. Coba saja, kata Kromo Sengkono menghilang dan langsung muncul membawa sesosok pocong busuk di depan mereka. Bangsat, teriak Bima yang langsung mundur beberapa langkah, sedangkan Maya menjerit jijik. Winanto jatuh ke belakang saking kagetnya. Pocong di depan Bima menggeram. Tubuhnya meliuk-liuk, lalu dari mulutnya muncul cairan hitam, baunya menjijikan yang langsung ia semburkan. Spontan Bima berkelit. Ia langsung memukul pocong itu menggunakan kepalan tangan yang sudah dialiri dengan energi mematikan. Pocong itu terempas, namun bukannya terbakar. Sosok itu kembali berdiri dan mencoba untuk menyerang Bima kembali. Bima bingung, selama ini ia begitu mudah membakar sosok dedemit menggunakan energinya. Kenapa sekarang seolah tak terjadi apa-apa?
Aneh, ucap Maya yang mencoba menyerang. Namun sama halnya seperti Bima, sosok pocong itu hanya terempas lalu bangkit kembali. Kromo Sengkono kembali muncul. Ia menangkup kepala pocong itu dan menghilang. Setelah itu muncul lagi di hadapan mereka. Dengar, ucap Kromo Sengkono. Mereka bertiga memandang ke arah gubuk, mendengarkan dengan seksama. Lambat laun, sayup suara kidung Jawa terdengar merintih di telinga mereka. Kidung Pati, kata Maya. Apa itu, Mbak? Tanya Wiranto. Lagu untuk orang yang sudah meninggal. Mantra kuno. Energinya membuat makhluk halus seperti pocong tadi tak bisa dimusnahkan, ucap Maya. Lah. Terus? Tanya Wiranto panik. Yang gak ada terusannya. Kalau mau mereka semua musnah, ya harus dicari sumber masalahnya, ucap Maya. Winanto mengangguk. Ia berjalan mendekat ke arah Bima sambil menepuk pundaknya pelan. Sesekali kalah itu wajar. Pulang aja yuk, kata Winanto. Maumu. Coba lihat dan perhatikan. Siapa tahu kau besok jadi pendekar hebat juga. Keke Bima berjalan sombong masuk ke pelataran gubuk. Lasri, keluar. Suaramu lebih busuk ketimbang ketut Winanto, teriak Bima lantang. Maya yang masih berdiri di tempatnya hanya menggeleng. Begitu sulit mengatur Bima yang punya kepribadian barbar. Seketika suara kidung berhenti, pintu gubuk reot itu terbuka. Muncul sesosok perempuan dengan fisik yang tak disangka oleh Bima. Ada yang bisa dibantu, Mas? Tanya Lasri lembut. Gak usah berbelit-belit, Lasri. Apa kau ada hubungannya dengan Waseso? Tanya Bima memandang Lasri penuh amarah. Waseso? Siapa Waseso? Aku hanya manusia rendahan yang selalu kalian hina. Aku tidak kenal dengan orang yang bernama Waseso, ucap Lasri sambil melangkah pincang ke arah Bima. Bohong. Lalu dari mana kau mendapatkan semua ini? Dan kenapa harus kau bunuh Buara? Tanya Bima. Dia yakin hanya orang-orang tertentu saja yang mengerti dan memahami Kidung Pati. Lasri terdiam. Ia memandang Bima dengan tatapan nanar. Namun di balik sorot mata itu, bibir Lasri tersenyum hampa, membuat siapa saja yang melihat akan merasa ketakutan. Aku tidak melakukan apa-apa, Mas. Aku hanya mengembalikan apa yang ia berikan, ucap Lasri. Apa maksudmu? Tanya Maya yang sudah berjalan dari arah pepohonan. Lasri terkekeh mendirikan bulu roma. Ternyata begitu mudah membuat mereka datang ke tempat ini. Kalian pikir ini semua kehendak setan? Tidak, Nona. Itu semua dari kebencian, dendam, ketidakadilan yang kalian tanam sendiri, ucap Lasri. Kamu itu ngomong apa sih? Ucap Bima jengkel. Belum pernah Bima merasakan hatinya begitu kesal pada seorang wanita. Mas, kamu itu loh sama aja kayak mereka, merasa lebih mampu ketimbang yang lainnya, ucap Lasri sambil meremas gelang di tangan kanannya. Nging. Seketika telinga Bima berdenging hebat. Ia mendengar banyak suara di kepalanya. Bunuh Bim, kau mampu, kau lebih sakti ketimbang perempuan itu. Bima menggeleng menutup telinganya. Bim, ucap Maya mendekat, namun Bima menepis. Lasri, apa yang kau lakukan? Teriak Maya. Kalian pikir Warna itu korban? Kalian lupa bahwa dirinya sendiri yang membuatnya menjadi seperti itu. Aku hanya wadah untuk mengembalikan amarah dan kebencian di hati perempuan busuk itu. Bima terus menggelengkan kepalanya. Suara-suara yang muncul terus-menerus membuatnya begitu bingung. Bim, jangan beri emosi pada perempuan itu, ucap Maya. Maksudmu apa, Mbak? Tanya Bima terus memukul kepalanya. Kidung Pati bukan hanya untuk membuka pagar gaib, tapi mengambil energi dominan di diri kita dan mengembalikannya secara langsung. Jika energimu sekarang berada di level destruktif, maka itu akan kembali dengan bentuk yang sama atau setara, ucap Maya. Bima tak bisa berpikir lebih. Ia hanya bisa sedikit mencerna apa yang Maya ucapkan. Intinya, ia harus melepaskan rasa marah yang ada di dalam dirinya saat ini.
Bima terdiam, berusaha menenangkan diri. Makin lama, perasaan itu mulai lenyap. Suara-suara di kepalanya mulai menghilang. Aku tidak menyangka kalian bisa mematahkan mantra kuno itu, ucap Lastri. Seketika, tubuh Lastri bergetar hebat. Dari mulutnya keluar kidung Jawa memelas yang menggetarkan hati siapa saja yang mendengar. Kromo Sengkono tiba-tiba muncul. Dia bukan manusia lagi. Hampir seluruh sukmanya sudah diganti dengan sosok iblis, ucap Kromo Sengkono. Kalau begitu, tinggal kita bakar saja, bukan? Tanya Bima yang mulai mengumpulkan energi di telapak tangannya. Jangan, Bim. Kalau kau memutus Kidung Pati, resikonya gerbang gaib antara dua dunia akan terus terbuka. Kau tahu kan apa efeknya? Kata Maya. Namun terlambat. Energi yang ada di tangan Bima sudah memadat menjadi bola api yang berkobar. Lalu, tanpa komando, bola itu melesat ke arah Lastri. Bar! Seketika, tanah di bawah mereka bergetar. Kepulan asap memenuhi tempat itu. Namun bukannya terbakar, energi itu justru memantul, terpental, dan menghantam pohon di belakang gubuk. Dar! Pohon itu meledak. Udah kubilang kan jangan, seru Maya yang kini menggambarkan sesuatu di udara menggunakan energinya. Dari kejauhan, Lastri tersenyum menyeringai. Ia menatap Bima dengan tajam. Seketika, kabut tebal muncul di sekeliling mereka. Suara tangisan bayi entah kenapa terdengar seru di sekeliling mereka. Di balik pepohonan, satu persatu muncul sosok mengerikan penghuni hutan. Mas, ampun mas, kita dikeroyok ini mas, kata Winanto berlari ke arah Bima. Dia takut melihat banyak sekali makhluk bermunculan. Lastri, berhenti sebelum semua terlambat, kata Maya pelan. Dia tahu hati Lastri saat ini sedang dikuasai oleh kegelapan. Aku hanya memberikan apa yang kalian miliki, ucap Lastri. Seketika, kerumunan demi tempat itu bergerak bersamaan. Maya yang panik langsung membuat pagar gaib untuk Winanto. Sedangkan Bima dan Kromo Sengkono berusaha membakar makhluk itu. Maya terus mengedarkan pagar gaibnya sampai kedua tangannya gemetar tak terkendali. Pola cahaya yang ia gambar di udara seperti benang emas yang menghalau serangan dari para demit itu. Di sisi lain, Kromo Sengkono menggeram. Ia terus melakukan serangan membabi buta agar tak ada satupun sosok yang mendekat ke arah tiga manusia di dekatnya. Bima sendiri terus melakukan serangan. Ia berusaha untuk membakar makhluk-makhluk itu, namun bukan hanya memusnahkan, tetapi juga seperti memberikan kehidupan untuk mereka. Mbak, apa itu mbak? Tanya Winanto saat melihat seberkas sinar kemasan muncul di dekat gubuk reot itu. Maya menoleh, matanya menyipit ke arah yang ditunjuk oleh Winanto. Mungkin itu sumber masalahnya. Ingat Win, mereka pasti menggunakan media tertentu, ucap Maya terus berusaha menghalau serangan dari makhluk-makhluk itu. Bima menyadari ada energi besar yang muncul di dekat gubuk. Dia menatap benda itu dengan seksama. Lantas, suara-suara berisik di kepalanya mulai muncul kembali. Ingatan tentang hinaan, cacian, kesombongan, kemarahan meledak menjadi satu. Bim, jangan luapkan emosimu. Benda itu mengambil semua emosi buruk kita dan mengembalikan dalam bentuk serangan mematikan, teriak Kromo Sengkono. Bagaimana aku nggak emosi? Brengsek, dia mencoba membunuhku, teriak Bima. Aku punya ide, jangan dimusnahkan, kita bersihkan saja, ucap Maya. Mbak, jangan bercanda deh mbak. Aku tahu ini gak mudah, tapi kalau kita tidak menghancurkan benda itu, bisa repot nantinya, teriak Bima terus berusaha menahan demit yang mulai masuk ke pagar gaib mereka. Dalam kepanikan, mereka terus melakukan serangan demi serangan. Sedangkan Lastri hanya berdiri memperhatikan. Ia tersenyum, merasa kemenangan sudah berada di tangannya. Hingga tiba-tiba saja langit berwarna merah menyala. Dalam sekelebat, menukik bola api yang begitu besar. Ia terus berputar, membakar banyak dedemit yang ada di sekitar mereka. Banaspati, ucap Bima, tak menyangka sosok demit kecil itu muncul di hadapannya setelah sekian lama.
Lama tak jumpa bocah demit. Sepertinya kau tambah dewasa, Keke Banaspati. Siapa yang memanggilmu? Ucap Bima keheranan. Pasalnya Banaspati bukanlah tipe dedemit yang mudah dibujuk. Itu ucap Banaspati sambil menunjuk ke arah Maya yang sedang duduk bersila dengan mulut berkomat kamit merapal mantra. Sekarang Bim, teriak Maya. Seketika Bima menutup mata. Di antara kegaduhan di kepala, dia mengingat semua wajah yang pernah membuatnya sakit bukan untuk membela diri, namun untuk merasakan beban kesakitan yang mereka rasakan. Seperti aliran sungai yang tenang, perlahan ikatan yang ada di dadanya mulai mengendur. Suara-suara di kepalanya mulai menghilang tak kemana. Sekali lagi Bima mengumpulkan energinya di telapak tangan, namun kali ini bukan berlandas pada kemarahan. Dia melakukan itu semua dengan kedamaian. Di sisi lain, Maya mulai bernyanyi dengan badan yang ikut bergerak. Tidak seperti kidung yang dinyanyikan oleh Lastri. Ini jauh lebih damai. Kidung yang Maya nyanyikan digunakan untuk menenangkan roh, melapangkan mereka yang sudah berpulang. Mantra Kidung Pati yang dibuat oleh Lastri patah. Seketika terjadi ledakan yang begitu hebat. Bam! Hampir semua area di tempat itu terbakar. Beruntung Banaspati sigap. Ia berputar mengelilingi mereka agar tak ada yang terluka. Bima yang menyadari Lastri masih terduduk hendak menyerang, namun Maya mencegah. Ia menggeleng ke arah Bima dan berjalan ke arah Lastri. Sudah cukup. Sekarang katakan, di mana Waseso? Ucap Maya. Kenapa aku yang harus menerima perlakuan mereka? Tanya Lastri lirih, matanya penuh kemarahan. Bukan salahmu terlahir tak sempurna, tapi kau bertanggung jawab dengan perasaan yang kau pilih. Ucap Maya datar. Harusnya mereka yang mati, teriak Lastri kencang. Seketika matanya mendelik. Ia terus merapalkan mantra. Medan energi di tempat itu berubah, seolah ada sesuatu yang menggetarkan. Bam! Terjadi ledakan tepat di depan Maya. Bima tak mampu menahan. Ia terpelanting mundur, sedangkan Winanto sudah jatuh ke tanah. Fisiknya tak kuat menahan serangan itu. Beruntung Banaspati dan Kromo Sengkono membuat pagar gaib tepat pada waktunya. Sedangkan Maya, ia hanya berdiri menatap ke arah Lastri yang sudah sekarat dengan prihatin. Seketika emosi kemarahan yang memuncak. Ia tahu Lastri sudah dimanfaatkan oleh seseorang yang bernama Doro Waseso. Mbak, ucap Bima. Enggak Bim, Lastri nggak bersalah. Dia hanya berkubang pada penderitaannya. Itulah yang dimanfaatkan oleh Doro Waseso, kata Maya. Kita apakan dia? Tanya Bima yang melihat Lastri masih bergerak. Panggil warga. Kita kuburkan jasadnya di sini. Lakukan secara layak, kata Maya. Kalau panggil warga desa, bisa-bisa jasad ini dibakar. Aku punya ide. Kita panggil Pak Le, usul Bima. Segera ia berjalan ke arah Winanto untuk menyadarkan laki-laki itu. Sedangkan Maya berjalan ke arah jasad Lastri dengan pandangan sendu. Sedangkan di balik pepohonan gelap, seorang laki-laki gagah berdiri mengamati mereka. Sungguh, ia tak punya empati sedikit pun atas kematian Lastri. Baginya, perempuan itu hanya pion untuk mengukur seberapa besar kesaktian yang dimiliki musuh-musuhnya. Kemudian, laki-laki itu berbalik, berjalan pelan tanpa suara meninggalkan manusia-manusia yang semakin membuatnya tertarik untuk tahu. Malam itu, Bima dan yang lainnya ditambah Pak Le serta istrinya mengurus jasad Lastri agar dimakamkan secara layak di tempat itu. Tak ada tangisan, tak ada bela sungkawa. Lastri akhirnya kembali dalam keheningan hutan seruni bersama kepedihannya. Selesai. Wow, luar biasa kisah Bima dari Netra Kala. Waduh, Doro nih kayaknya masih penasaran aja nih sama Bima dan Maya. Dan pada episode kali ini bagaimana sosok Doro ini memanfaatkan seorang perempuan ya, wanita
yang memiliki kekurangan pada tubuhnya memanfaatkan rasa marah, rasa sakit yang ia rasakan untuk menjebak Bima dan Maya. Waduh, dan hampir aja nih mereka berdua cilaka nih. Untung aja muncul sosok Romo Sengkono dan juga sosok ikonik lainnya ikut muncul nih. Bagaimana Banaspati datang. Waduh. Jadi kalau teman-teman ngikutin dari awal kisah Bima, sosok Banaspati ini adalah sosok yang apa ya, sulit banget diatur. Jadi berwujud sosok anak kecil tapi dengan kekuatan api. Jadi Banaspati itu kan api ya teman-teman ya. Dan di sini dia muncul pada saat yang tepat sehingga Bima, Maya, dan Romo Sengkono bisa menghancurkan pengaruh gaib yang menempel di tubuh Lastri, tapi sedih. Akhirnya Lastri juga ikut musnah. Waduh, 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 waduh. Luar biasa kisahnya, makin lama makin keren nih kisah Bima nih ya. Dan buat teman-teman jangan sampai ketinggalan kisah Bima selanjutnya. Buat Netra Kala juga makasih ya Mas Dika ya. Ditunggu lagi nih untuk kisah Bima selanjutnya. Kalau bisa tiap minggu rutin ya Mas Dika ya. Dan semoga teman-teman terhibur ya dengan kisah barusan. Dan buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silahkan bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, dengan kisahnya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.